Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu lah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga dari jemaat tempat saya melayani dari GKI Mangga Besar. Rasanya belum setahun saya berkhotbah di sini. Maka ketika Ibu Rina mengatakan mau memberikan denah ataupun share lokasi, saya mengatakan masih ingat tempatnya, lokasinya di sini. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika masuk ke dalam gereja ini, kalau kita nengok ke sebelah kiri saya di sini, atau kalau dari sana sebelah kanan, ada poster besar tema bulan keluarga kita. Ada yang ingat dan baca temanya apa? Di sana besar sekali itu tulisannya, yang mengajak kita nanti salah satu acaranya ke Danau Abah. Ada? Kasih, apalagi itu? Wah,
Mantap sekali 100. Kasih menyatukan banyak perbedaan dalam keluarga dan gereja. Dari kalimat itu tersirat buat saya bahwa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Dalam keluarga pun juga demikian. Apalagi dalam gereja. Sebuah jemaat terdiri dari banyak orang, banyak latar belakang keluarga, banyak karakter. Bayangkan kalau tidak ada kasih yang menyatukan. Kita akan hidup mungkin mau-maunya kita masing-masing, sendiri-sendiri, memperjuangkan keinginannya, memperjuangkan apa yang diharapkannya itu. Pada saat ini kita akan membahas tema tentang memperjuangkan kesatuan dalam hidup berkeluarga maupun juga berjemaat. Kata perjuangan mengisyaratkan sesuatu yang tidak mudah, yang bukan diterima begitu saja. Tapi ada upaya kita sekuat tenaga untuk mewujudkan impian bersama, bukan hanya angan-angan ambisi pribadi saja. Bapak Ibu pernah dengar nama Hercules gak? Kalau saya menyebut nama itu, apa yang Anda bayangkan? Sini kuat, di sana preman. Jadi kalau disatukan, preman yang kuat. Setuju nggak? Tentu bukan yang preman itu yang kita akan bicarakan. Hercules adalah satu tokoh dalam mitologi Yunani yang sangat terkenal. Terkenal karena gagah perkasanya, karena kepahlawanannya. Hercules diceritakan dia anak seorang dewa, bahkan rajanya para dewa, yaitu anaknya Zeus. Zeus menyamar jadi manusia, lalu menikah dengan seseorang, dan kemudian lahirlah yang namanya Hercules. Hercules menjadi orang yang luar biasa kekuatannya. Kepahlawanannya tidak diragukan lagi. Tapi bukan merupakan sosok yang sempurna. Ia juga pernah mengalami hal-hal yang menyedihkan dalam hidupnya. Saudara-saudara, suatu hari saat Hercules masih muda, belum gagah perkasa dan hebat, ada kisah tentang dia dalam masa-masa sulit, masa-masa galau mungkin anak muda sekarang menyebutnya. Dia berada di persimpangan jalan. Dikisahkan dia sedang berjalan, lalu di depannya ada jalan yang bercabang. Yang ke kiri dan yang ke kanan. Disitulah Hercules menimbang, mencermati jalan mana yang ia harus lalui, yang harus diambilnya pada masa-masa yang sulit atau yang galau ini. Ia menoleh ke kanan. Ke kanan itu biasanya digambarkan dengan hal-hal yang indah. Tetapi jalur ini tampaknya sulit, sempit, berkelok dengan permukaan kasar, bergelombang, pokoknya sangat buruk. Jalan itu melintasi bukit
berbatu dan gersang. Walaupun di kejauhan jalan tersebut tampak menuju pegunungan yang biru kelihatannya. Berbeda, jalur sebelah kiri sangat lebar dan mulus, rindang dan teduh, dengan pohon-pohon besar di sisi kiri dan kanan jalan itu. Jalur tersebut melewati padang berumput hijau. Padang itu indah sekali, meriah dengan bunga warna-warni. Tetapi kemudian memasuki sebuah kawasan berkabut tebal yang misterius dan akhirnya berujung pada pegunungan yang biru juga. Saudara, kalau Anda jadi Hercules, mau pilih jalan mana? Jalan yang kanan tadi, yang sulit, berbatuan, gersang, atau yang kiri? Jalan itu menawarkan keindahan, rindang, teduh, banyak bunga-bunganya. Jalan mana? Saya diarahkan kalau jalan ke sini, Pak, jangan lewat pasar. Di situ banyak parkir kendaraan, akan ribet dan seterusnya. Manusia cenderung memilih jalan yang tidak ribet, ya. Jalan yang nyaman, jalan yang indah, jalan yang menyejukkan. Nah, ketika Hercules ini masih termenung berdiri, mau pilih jalan yang mana, datanglah dua orang perempuan menghampirinya. Masing-masing dua perempuan itu dari jalan yang berbeda. Perempuan yang datang dari jalur yang mulus itu sampai kepada Hercules lebih dahulu. Perempuan ini adalah seorang yang cantik jelita, dengan pipi merah merona. Bibirnya diwarnai dengan gincu dan matanya berkilat-kilat. Luar biasa. Ia memakai baju yang mewah dengan warna yang mencolok mata. Emas permata menghiasi lehernya, menghiasi tubuhnya ini. Saudara-saudara, suaranya hangat, sedikit menggoda. Ia berkata, "Oh, anak muda yang mulia, cukuplah sudah susah payah hidupmu. Ikutlah aku, akan kubawa engkau melalui jalan yang menyenangkan, di mana tidak ada lagi mendung badai dan kesusahan yang akan mengusikmu. Kamu akan hidup dengan nyaman, diiringi musik indah dan wangi dupan dan harum. Kamu tidak akan pernah kekurangan apapun. Minum anggur, sopa yang empuk dari kulit rusa, atau jubah dari sutra." Dan perempuan-perempuan pelayan yang jelita itu akan melayanimu siang dan malam. Semuanya nanti ini bagian kamu. Ikutilah aku, dan hidupmu akan serasa mimpi. Mimpi yang menjadi kenyataan. Saudara-saudara, pada saat itu, saat yang sama, perempuan kedua juga datang. Dia tiba di hadapan Hercules yang sedang dibujuk rayu itu.
Ia berkata, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa kepadamu, kecuali bahwa kamu akan menang dengan kekuatanmu sendiri. Jalan yang kutawarkan kepadamu sesungguhnya tidak rata, keras, terjal. Banyak bukit-bukit yang tinggi yang terjal itu, dan turunan ke lembah yang curam, licin berlumpur. Pemandangan dari puncak bukit memang indah memukau, tetapi jurangnya gelap dan sulit untuk dipanjat. Tetapi kamu bisa melihat sendiri. Melihat sendiri, jalan ini akan menuju pada pegunungan indah di ufuk sana. Pegunungan tersebut tidak bisa dicapai tanpa jeripayah. Bukankah jika kamu ingin menikmati buah mangga, kamu harus menanam dan merawatnya? Jika kamu ingin dicintai sesama, kamu pun harus mengasihi mereka dan menderita untuk mereka. Jika kamu ingin dipilih kahyangan alam surgawi itu, kamu harus membuktikan bahwa kamu layak untuk itu. Jika kamu menginginkan kejayaan kekal, jangan menganggap rendah jalan sulit yang membawamu ke sana. Saudara-saudara, sekali lagi kalau Anda jadi Hercules, Anda milih yang mana? Ya kalau tanyanya di sini di gereja, saya sih sangat yakin kita akan menyebutkan yang terakhir itu. Tapi kenyataannya dalam hidup sehari-hari tidak begitu. Kita selalu ingin memilih jalan pintas, jalan yang kelihatan mata kita ini menyenangkan. Tidak hanya itu, jalan-jalan seperti ini juga dalam bukti kesehariannya sering diterobos. Para pemotor, kalau kita saksikan, mudah-mudahan ini nggak ada ya di Tangerang, di Curug. Kalau di Jakarta udah merupakan pemandangan sehari-hari. Lawan arus. Meskipun itu menantang bahaya. Saya sesama pemotor juga ngelihatnya enak. Kalau ada perilaku seperti itu. Apa yang diyakini dengan iman kita diiyakan kalau di tempat ibadah, seringkali prakteknya nggak begitu. Kita mencari jalan yang menyenangkan, jalan surga dunia itu. Kita lanjutkan ya cerita Hercules ini. Siapa namamu? Tanya Hercules kepada perempuan yang kedua ini. Yang tadi sudah menawarkan jalan yang sulit itu. Perempuan ini mengatakan, sebagian menyebutku jerih payah. Sudah jerih payah juga. Tapi orang lain menyebutku sebagai keutamaan. Arete. Kemudian Hercules berpaling kepada perempuan pertama yang menawarkan keindahan itu. Dan siapa namamu? Sebagian menyebut kenikmatan. Jawabnya dengan senyum yang agak genit itu. Tetapi aku lebih suka menyebut diriku si senang, si gembira, happy. Keutamaan, kata Hercules. Kamulah yang akan menjadi panduku. Jalan jeripayah dan kerja jujur akan menjadi milikku. Dan hatiku tidak akan lagi mengizinkan kepahitan dan kekecewaan.
Selanjutnya, keutamaan menggandeng tangan Hercules lalu membawanya pergi bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, buat saya ini cerita mitos mitologi Yunani, namun menggambarkan dengan tepat bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan. Tidak ada bahwa tiba-tiba datang demikian. Tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang diraih tanpa perjuangan. Minimal 20 tahun lebih saya menjadi pendeta, saya melihat dalam kehidupan anggota-anggota jemaat membuktikan ini, bahwa kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Peneguhan dan pemberkatan nikah, sehebat dan semahal apapun, tidak akan mewujudkan kebahagiaan itu jika tidak diperjuangkan oleh masing-masing pihak yang sudah dipersatukan oleh Tuhan di gereja. Saudara-saudara, bisa jadi perjuangan itu melalui jalan terjal, jalan yang keras, berbatuan, penuh dengan onak duri, penuh dengan air mata. Namun percayalah bahwa hasilnya itu tidak akan mengkhianati perjuangan kita. Saudara, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang berjuang untuk itu. Mungkin ada istri yang hatinya sekarang sedang terkoyak-koyak oleh kelakuan suaminya. Atau sebaliknya, sang suami merasa kehidupannya sedang hambar. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, jangan memutuskan dengan jalan pintas. Ketika Yesus melanjutkan perjalanannya ke Yudea dan daerah seberang Sungai Yordan, seperti biasa banyak orang yang berkerumun datang untuk mengikutinya. Seperti biasa, Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajar mereka. Saudara-saudara, di antara orang banyak itu ada beberapa orang Farisi yang sengaja untuk mengikut Yesus itu. Dalam kisah perjumpaan Yesus dengan orang-orang Farisi ini, saudara-saudara, sebagian besarnya bukan untuk menyimak, bukan untuk belajar pada Tuhan Yesus, tetapi untuk mencari celah, mencari kesalahan, dan kemudian disitulah mereka akan menjatuhkan tuduhan di hadapan umum bahwa Yesus mengajarkan hal yang salah, yang keliru, dan dengan demikian mereka memanfaatkan momen ini untuk menghukum Tuhan Yesus. Kali ini pun sama kan. Mereka merancang pertanyaan jebakan. Kali ini mereka bertanya tentang boleh tidaknya seorang suami menceraikan istrinya. Kalau kita baca di Injil lain, menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Saudara-saudara, pada saat itu kaum perempuan dalam posisi yang memang sangat lemah. Alasan apa saja bisa dipakai oleh suami untuk menceraikan istrinya. Alasan masak kurang asin, keasinan, itu sudah bisa.
menjadi masalah. Kenapa demikian? Mereka akan mengatakan, ini istriku sudah kurang perhatian. Masak saja tidak konsentrasi. Kasih garam nggak sesuai. Rasanya kalau tidak keasinan hambar. Kalau sudah begini berarti dia udah nggak peduli lagi. Bayangkan, sampai segitunya. Belum lagi kalau ketemu orang. Laki-laki di pasar, dia bertegur sapa. Sudah cukuplah ini untuk jadi alasan. Sudah saudara, mereka bertanya, bolehkah suami menceraikan istrinya? Lalu Yesus tahu apa di balik pertanyaan itu. Maka ia bertanya kembali. Apa perintah Musa sehubungan dengan yang kau tanyakan itu? Sehubungan dengan perceraian itu. Saudara-saudara, satu-satunya perikop dalam Taurat yang menjelaskan tentang ini ada di kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4. Jadi sebetulnya minim sekali tentang perceraian. Kutipan ini menyatakan bahwa menurut hukum Musa, seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan syarat memberi surat cerai. Bisa jadi sebelumnya Yesus mengajarkan tentang pernikahan. Bahwa tidak boleh diceraikan. Tapi ini Farisi menemukan ada nih Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4 itu. Inilah yang dijadikan jebakan. Di luar dugaan kaum Farisi ini, Yesus memberi penafsiran yang baru. Betul ada perikopnya tentang itu. Betul ada peristiwa Musa meminta laki-laki yang menceraikan istrinya itu memberikan surat cerai. Namun ini bukan pembenaran bahwa dengan semena-mena seorang suami bisa menceraikan istrinya. Yesus mengatakan, karena kekerasan hatimu lah Musa mengizinkan perceraian. Karena mereka ngotot untuk menceraikan istrinya. Daripada istrinya tidak punya status, ditinggalkan begitu saja. Musa terpaksa memberikan surat cerai itu. Namun bagi Yesus, pemberian izin ini melalui surat perceraian itu diberikan karena tuntutan dan desakan manusia. Ego manusia yang mendesak itu, menuntut itu. Bukan karena mengikuti kehendak Allah. Bukan karena Tuhan mengizinkannya. Saudara-saudara, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan menyatukan mereka dalam perkawinan sehingga mereka menjadi satu daging. Itulah juga tersirat dari bacaan pertama kita. Dari Kejadian 2 itu. Mereka tidak lagi menjadi dua melainkan satu. Jika manusia mempercayai bahwa Allah yang menyatukan. Yesus mau mengajak nih orang Farisi. Mungkin kita semua juga. Berpikir Allah yang menyatukan kan? Menyatukan perempuan dan laki-laki atau sebaliknya, laki-laki dan perempuan. Kalau dia yang menyatukan, logikanya apakah dia juga mengizinkan untuk memisahkannya? Kalau iya, itu kan namanya main-main. Jelas dia yang menyatukan,
Dia tidak menghendaki untuk dipisahkan. Saudara-saudara, maka dengan sangat logis ini Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah mempersatukan manusia, laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dan manusia tidak punya hak untuk menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Tegasnya tidak dibenarkan seorang suami menceraikan istrinya karena tindakan itu bertentangan dengan kehendak Allah yang dinyatakan sejak awal penciptaan itu. Sudah diwanti-wanti. Saudara-saudara, tampaknya apa yang dijelaskan Yesus ini memang tidak mudah. Sampai hari ini pun tidak mudah untuk menerima itu. Manusia selalu mengungkapkan pembenaran-pembenaran. Bagaimana Pak Pendeta kalau istri saya sudah tidak lagi peduli dengan kehidupan rumah tangga? Tidak peduli lagi dengan anak-anak. Yang ada adalah pergi ke sana kemari, selfie, lalu konten. Kami ini di rumah seperti orang-orang yang dibiarkan begitu saja. Mungkin si istri akan mengatakan, bagaimana Pak Pendeta? Apakah saya tahan dengan suami yang seperti ini? Yang suka kekerasan, yang ngomongnya juga tidak terkendali, bahasanya kasar dan seterusnya. Ada pembenaran-pembenaran. Untuk melakukan ya sudah, kalau begitu berhenti saja di sini. Saudara, ini memang tidak mudah. Tampaknya apa yang dijelaskan Yesus itu sulit diterima. Bukan hanya orang Farisi, kebanyakan orang-orang pada saat itu ketika Yesus bicara, tetapi juga para murid Yesus. Kan logikanya, kalau Yesus sudah menjelaskan seperti itu, kalau murid-muridnya sudah mengerti, nggak perlu tanya lagi. Di sini para murid juga tidak paham. Sesampainya di rumah, para murid itu juga bertanya lagi. Saudara-saudara, bagaimanapun juga para murid ini lahir besar dididik dalam tradisi Yudaisme. Yang satu tarikan napas dengan orang-orang Farisi itu. Markus 10 ayat 10 mencatat demikian. Mereka bertanya lagi. Sebagai laki-laki Yahudi, mereka merasa memiliki hak untuk menceraikan istrinya karena hukum Musa memang mengizinkan itu. Saudara-saudara, dalam hukum agama Yahudi, istri itu dianggap tidak lebih dari milik suami. Milik seperti milik-milik atau properti yang lain. Seperti rumah, kebun, tanah, dan seterusnya. Maka seorang istri yang berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, bukan suaminya, dianggap berzina terhadap suaminya. Namun sebaliknya, seorang suami yang berhubungan dengan perempuan lain yang bukan istrinya, tidak dianggap zina. Maka kita lihat dalam kisah-kisah yang dicatat Injil, selalu yang dihukum dalam kasus perzinahan adalah perempuan. Perempuan yang kedapatan berzina dibawa kepada Yesus, diperhadapkannya. Lalu di situ dijadikan objek. Bagaimana nih nanti Yesus bertindak terhadap perempuan ini. Berzina sama siapa? Kan sama laki-laki. Laki-lakinya di mana? Nggak ada. Nggak pernah dibawa dalam tuntutan yang sama. Nggak adil. Iya, betul. Tetapi itulah yang terjadi pada zaman itu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menerima nih anggapan bahwa istri adalah milik suami. Yesus menolak bahwa istri itu disamakan seperti properti, benda yang ditentukan kepemilikannya. Ia memandang keduanya, baik laki-laki dan perempuan itu setara. Diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Bukan laki-laki saja yang merupakan gambar Allah. Bukan perempuan saja yang merupakan gambar Allah. Tapi keduanya itu merupakan gambar citra Allah. Saudara-saudara, Yesus mengajak berpikir demikian. Siapapun suami atau istri yang merusak hubungan, mereka jelas keliru. Karena itulah Yesus menegaskan bahwa orang yang menceraikan istrinya lalu kawin lagi dengan perempuan lain disebut berzina terhadap istrinya. Dan sebaliknya, istri yang menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina terhadap suaminya. Jadi fair, seimbang itu. Bukan hanya perempuan saja yang dianggap berzina. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, memperjuangkan kesatuan dalam keluarga jelas. Dari awal tadi saya mengatakan ini tidak mudah. Ini sulit. Pilihan mudah, jalan pintas selalu menggoda kita. Cerai. Kisah Hercules mengingatkan kita bahwa ia tidak memilih jalan yang mudah. Mungkin keluarga Anda saat ini sedang berada dalam perjalanan di persimpangan jalan. Jalan yang terjal itu. Saudara-saudara, bulatkan tekad. Katakan pada hati Anda seperti Hercules memilih dan mengatakan, aku tidak mengizinkan kepahitan, kekecewaan memenuhi hatiku. Aku akan menatap ke depan bersama-sama dengan anak-anak dan semua kenangan indah bahwa di sana Tuhan akan menibakan aku di pegunungan yang biru yang indah itu. Saudara-saudara, kalau begitu perjuangan seperti apa yang seharusnya kita lakukan? Pertama-tama perjuangan itu adalah dalam ranah iman kita. Dalam hati kita. Yakinilah ketika Tuhan mempersatukan Anda dalam pernikahan yang kudus. Itu adalah yang tepat yang Tuhan berikan. Imani itu. Yakini. Dan bahwa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Lalu iman itu akan mengendalikan logika berpikir kita. Otak kita. Kita akan berupaya sedemikian rupa untuk menjaga, memperjuangkan kesatuan itu. Dan selanjutnya, jadilah seperti Hercules yang mau menempuh jalan penderitaan itu. Rasanya kisah heroik Hercules nanti kalau Bapak Ibu baca ada 12 pekerjaan yang dahsyat yang ia hadapi dan itu dia bisa lakukan. Ini semua berujung pada kemuliaan dia. Saudara-saudara, rasanya kisah ini juga menginspirasi kita bahwa perjuangan itu sepadan nantinya dengan hasil yang kita peroleh. Percayalah bahwa perjuangan berat Anda disertai dengan air mata. Mungkin keringat yang melelahkan itu. Jika dilakukan dalam Tuhan. Nantinya akan melampaui kebahagiaan Anda itu. Yang Tuhan berikan. Akan melampaui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Akan melampaui kesuksesan Hercules itu. Jadi wujudkanlah perjuangan itu dengan hal-hal yang sederhana. Kalau kata perjuangan ini menandakan atau mungkin kita punya image dengan kata ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa.
kita bukan dulu berpikir pada itu. Lakukanlah yang sederhana. Senyum. Senyum kita. Mungkin kalau kita belajar tersenyum dalam situasi pahit, senyuman kita akan terasa pahit juga ya. Tapi ketika kita membiasakannya, maka akan terbiasa. Lalu belajar dari Tuhan Yesus, pelukan. Memeluk. Yesus mengajarkannya. Ia memeluk anak kecil. Orang lain malah suruh pergi, Yesus mengatakan mari. Ia menumpangkan tangan, memberkati, ia memeluk. Ingatlah, anak-anak yang ada dalam keluarga Anda harusnya dicium, dipeluk, bukan dibentak-bentak, bukan terus-menerus diberikan konsumsi kata-kata kasar. Saya ingat perkataan menantu saya itu ya, katanya ucapan kita itu adalah doa. Kalau anak-anak kita terasa mungkin menjengkelkan, apa yang kita ucapkan? Kata kasar. Kata-kata yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Itu akan terekam oleh anak kita. Pantas anak-anak kita mungkin akan tumbuh menjadi anak liar. Anak-anak yang tidak terkendali. Anak-anak yang sulit mengikuti pelajaran. Karena ucapan kita itu adalah ucapan yang seharusnya. Kata Paulus, kamu mengucapkannya saja jangan. Karena itu adalah doa kita. Saudara-saudara, peluk, cium. Itu perjuangan kita. Nampaknya mudah. Coba Anda kalau sedang bertikai ini suami istri. Tidur dalam ranjang yang sama. Bisa nggak peluk cium? Kalau siangnya itu berantem keras. Banyak orang mengatakan ya saling punggung. Satu balik ke tembok sini, yang satu ke tembok sini. Maka pelukan, ciuman itu perjuangan. Perjuangan yang mungkin dahsyat melawan hati keegoisan kita. Khususnya ini bagi kaum saya, bapak-bapak ya. Yang merasa supremasi kehidupan rumah tangganya itu, wah hebat. Tidak mau, gengsi dong. Kalau saya memulai duluan, mulai memeluknya, menciumnya. Tirulah apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan. Memeluk, mencium. Rawatlah dengan baik. Jangan yang tinggi-tinggi. Saudara-saudara, ini letakkan dulu dah kalau mau tidur. Jangan masing-masing terus melihat. Berkutat dengan gadgetnya. Sehingga suami, istri, pasangan kita merasa terabaikan. Hari ini yang menjadi kecemburuan para suami, para istri, bukan wanita lain, perempuan lain, tapi ini. Dari bangun tidur yang dilihat, yang dipegang ini. Makan ini. Sampai nanti tidur lagi. Kapan suami bisa memeluk? Bisa menyentuh istrinya? Demikian pula yang terjadi dengan anak-anak kita. Ya tinggal contoh aja. Orang tuanya ya seperti itu. Mereka akan melanjutkan. Jadi mari wujudkan perjuangan mempersatukan keluarga kita itu dengan hal-hal yang sederhana. Jangan yang sulit-sulit. Anda mati-matian beli mobil, mengusahakan rumah, dan seterusnya. Tapi kalau itu tidak ada cinta dan kepedulian, maka yang terjadi buat apa itu semua? Di atas semua itu yang paling sederhana adalah mendengarkan. Wujud cinta kasih perjuangan Anda yang sangat nyata itu adalah mendengarkan. Bukan hanya sekedar dengar, tapi mendengarkan apa suara hati pasanganmu. Apa suara hati anak-anak kita. Nah biarlah dengan semangat ini kita memulai bulan keluarga.
perhatian pada keluarga dengan sangat baik. Biarlah Tuhan menolong kita berjuang terus dan kita lihat nanti hasilnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.